Shalom, selamat hari Minggu semua keluarga besar HCC dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, hari ini kita berada di minggu terakhir bulan Juni. Wow, luar biasa. Sudah sekian bulan kita beribadah secara online, tapi saya percaya semua kita tetap ditolong, diberkati, dan dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini mari siapkan hati saudara, berkumpul bersama dengan keluarga, dan buka hati saudara untuk menikmati hadirat Tuhan, bersemangat memuji Tuhan. Dan saya percaya dalam setiap pujian penyembahan kita ada hadirat Tuhan yang nyata, dan firman Tuhan akan mengubahkan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu, buat berkat-Mu, buat hari yang baru Tuhan berikan, dan bersyukur di minggu terakhir bulan ini kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, hadirat-Mu nyata, kami buka hati kami untuk dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap beribadah, siap mengalami hadirat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.
Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tinggal dekat buku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sebab takkan kami ragu mengikuti Engkau Tuhan. Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Sebab kami tahu kekuatan di hidup kami hanya berasal dari-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah
Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana yang berguna Tuhan, yang bisa memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau dibentuk seturut kehendak-Mu. Terima kasih, oh,
Ini kami menyembah. Ibidi aralaba yaralaba, ibidi aralaba yaralamu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas pengorbananmu. Haleluya, sebab Kau Yesus yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kiralah bayaralamu, kibidi diaralah bayaralaba. Oh, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami, mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, serah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu. Haleluya. Kibidi aralaba yaralamu. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji, meninggikan Engkau. Kau Raja, Kau Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih. Haleluya. Terlalu baik kasih-Mu di dalam hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini, Engkau Tuhan yang tetap setia, tetap menjaga, tetap peduli akan kami Tuhan. Seberapa besar kami mengecewakan Engkau Tuhan, Engkau tetap menunggu kami untuk memeluk kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Apapun latar belakang kami Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak memandang Tuhan. Engkau terima kami apa adanya Tuhan. Sekali. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Sering saudara katakan, selama ku hidup, ku
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Dengan iman katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah memandang siapa kami di masa lalu kami. Bahkan setiap pelanggaran kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang menerima kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tahu kami begitu berharga di mata-Mu. Dan kami juga mengerti Tuhan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Engkau sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami bisa lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat, pertolongan Tuhan. Terima kasih usaha kami masih bisa jalan saat ini. Mungkin omset kami gak seperti yang lalu-lalu Tuhan. Tapi kami bersyukur kami masih bisa tercukupkan hari ini. Masih bisa bayar karyawan kami.
Kami masih bisa terus membuat bisnis kami tetap berjalan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk karir, untuk pekerjaan, untuk gaji yang masih kami terima hari ini. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami masih bisa sehat. Kami keluarga sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan bisa kerjakan buat kami. Bersyukur juga Tuhan untuk gereja ini masih tetap bisa berjalan sampai hari ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan nyata buat kami. Karena kebaikan Tuhan nyata buat kami semua. Dan aku juga bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang tetap Tuhan tolong. Bahkan sepanjang bulan ini ada keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bersyukur Tuhan untuk kebahagiaan, untuk kasih sayang yang terus mereka alami. Terus Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat anak-anak kami yang bisa lulus Tuhan dan masuk ke jenjang yang berikutnya. Juga bersyukur buat anak-anak kami yang naik kelas Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur buat anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri daftar di kuliah mereka. Kami bersyukur juga Tuhan menolong mereka. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Dari mulai kids, youth, pro-M sampai family. Tuhan berkati kami semua. Kami juga bersyukur untuk jemaat-jemaat online yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Beribadah secara online bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih juga Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang kami layani Tuhan, sedang kami konseling, sedang kami doakan juga di hari-hari ini. Yang berdoa Tuhan biar mujizat Tuhan terjadi buat hidup mereka. Beberapa di antara kami ada yang sedang sakit Tuhan dalam kelemahan tubuh kami. Ada vonis dokter buat mereka. Tapi dari tempat ini kami doa dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur Tuhan, sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Beberapa di antara kami sedang bergumul dengan keadaan rumah tangga kami. Keadaan suami, istri, orang tua, bahkan anak-anak kami. Kami doa dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih untuk visi Tuhan buat gereja ini. Untuk misi Tuhan yang sangat kuat. Membangun keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Hamba doa Tuhan, biar apa yang Tuhan taruh di gereja ini terjadi dalam nama Yesus. Biar setiap keluarga-keluarga disembuhkan, dipulihkan Tuhan di rumah ini Tuhan. Dan terima kasih untuk semua keluarga, semua jemaat yang ada di rumah ini Tuhan. Yang hidup mereka sedang Tuhan proses, sedang Tuhan bentuk, sedang Tuhan jadikan indah menurut gambaran yang terbaik daripada Tuhan. Hamba doa Tuhan, kalau sepanjang bulan ini Tuhan sudah tolong kami, maka hamba percaya di bulan yang baru nanti Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk semua mujizat dan semua pertolongan. Dan hamba berdoa biar pintu-pintu berkat terbuka bagi kami. Buat karir, buat pekerjaan kami, buat bisnis kami dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan buka jalan dan buat mujizat yang nyata bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan karena Kau memberkati ibadah ini dan mengurapi ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya senang sekali mendengar ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari jemaat Tuhan. Bagaimana kehidupan yang diubahkan, bagaimana kehidupan yang dijamah Tuhan, sakit yang disembuhkan, bagaimana pertolongan Tuhan yang mencukupkan kita di masa-masa ini. Bahkan saya selalu bersyukur bahwa jemaat Tuhan, Engkau masih bisa menabur di masa-masa ini. Engkau masih bisa menolong orang lain di masa-masa yang sukar ini. Bahkan saudara masih bisa mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Saya sebagai pribadi, sebagai gembala mengucapkan terima kasih saudara. Saya selalu bersyukur sama Tuhan. Saya selalu bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan menolong saudara di masa-masa ini. Saya bersyukur sebab Tuhan selalu menolong setiap hidup kita semua. Firman Tuhan di dalam kitab
Mazmur pasal yang ke-84. Ayat yang pertama dikatakan begini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini Mazmur dari Bani Korah yang sedang merindukan pelataran Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan beribadah. Dan saya tahu semua saudara pasti sedang merindukan untuk bisa beribadah sama-sama. Untuk ada di rumah ini yang Tuhan bangun untuk kita semua, untuk kita bisa beribadah sama-sama. Saya tahu saudara sangat merindukan ini. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan sediakan teknologi secara online. Kita bisa saat teduh tiap hari sama-sama. Kita bisa doa malam, kita bisa ibadah hari Minggu sama-sama secara online. Tapi saya tahu saudara pasti merindukan untuk bisa beribadah sama-sama. Nah saudaraku, untuk kedepannya, untuk bulan Juli ini, kita sedang mempersiapkan waktu yang terbaik, saudara. Saya sebagai gembala, sekali lagi bagi saya keamanan dan kesehatan dan keselamatan jemaat itu adalah prioritas yang terpenting, saudara. Saya tetap memantau perkembangan keadaan yang ada di kota kita, di Palu maupun yang ada di Luwuk. Mempersiapkan semua yang kita butuhkan, baik untuk kesiapan di tempat ibadah ini maupun surat menyurat kepada pemerintah. Dan saya tidak ingin gegabah, saudaraku. Saya belajar dari kisah Nuh. Waktu setelah selesai hujan yang sangat lebat itu, banjir yang besar itu, waktu kapalnya Nuh sudah berhenti di sebuah tempat, Nuh tidak buru-buru langsung pergi keluar dengan keluarganya dan seisi bahteranya. Nuh melihat dan menunggu tanda dan waktu yang tepat. Dan saya terus berdoa dan mempersiapkan segala sesuatu, saudara, untuk kita bisa beribadah sama-sama. Memang di bulan Juli ini ada begitu banyak gereja akan memulainya, tapi saya berharap saudara masih tetap bisa menunggu instruksi dari kami hamba-hamba Tuhan di gereja ini sambil kita mempersiapkan segalanya. Karena saya belajar dari beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di kota-kota yang lain dan di tempat ibadah yang lain, saudaraku. Sebab itu saya sangat berhati-hati sekali dan mohon tuntunan, hikmat daripada Tuhan gitu, supaya kita tidak salah kaprah, tidak salah langkah dan tidak gegabah, saudara. Jadi saudara tetap sabar, kami yang tetap terus melayani saudara secara online dengan baik. Dan saya berdoa dan sangat berharap secepatnya kita bisa beribadah bersama-sama di gedung ini, saudara. Dan juga tetap akan berjalan secara online. Bersyukur saudara, di minggu depan kita masuk di bulan yang baru. Nanti perjamuan kudus akan kami distribusikan lewat Komsel, lewat CG. Dan juga kami akan antar kepada beberapa orang di antara saudara. Dan bagi saudara juga yang mungkin membutuhkan anggur perjamuan kudus, bisa menghubungi nomor telepon gereja ini. Dan kami akan melayani saudara. Mungkin saudara butuh juga informasi yang lain untuk dikonseling, saudara butuh didoakan, saudara butuh kami besuk juga. Silakan menghubungi nomor telepon ini dan kami akan segera melayani saudara. Dan bagi saudara juga yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami secara online, welcome home, selamat datang di ibadah online kami. Dan kami senang sudah ada bersama-sama dengan kami. Dan bila saudara mungkin merasa bahwa kami ingin terlibat lebih dalam lagi, kami ingin bertumbuh di tempat ini, ingin berbuah di tempat ini, saudara bisa langsung menghubungi nomor telepon ini. Ada admin gereja akan langsung responi saudara, akan langsung melayani saudara. Dan mungkin saudara bilang, aduh tapi saya di luar kota. Kami tetap akan melayani juga saudara secara online. Saudara bisa mengisi form yang akan kami kirim menjadi jemaat HCC online. Wow, luar biasa. Kami akan buat CG atau Komsel secara online bersama dengan saudara agar saudara pun dapat bertumbuh. Tuhan lagi pakai teknologi hari-hari ini untuk menjangkau banyak orang, untuk bisa melayani banyak jiwa. Tidak dibatasi oleh
ruang, tempat, dan waktu. Wow, kita bisa melayani banyak jiwa. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kami guru-guru sekolah minggu, kids gitu ya, akan mengirimkan souvenir gitu ya untuk semua anak-anak kids. Bersyukur bahwa mereka semua bisa melewati masa-masa ini, ujian mereka dan masuk di kelas yang baru mungkin. Dan nanti akan kami distribusikan untuk semua anak-anak sekolah minggu. Dan juga ada tukar poin buat anak-anak yang punya poin-poin mengikuti challenge sekolah minggu. Nanti dari kids, dari guru-guru akan selalu menghubungi semua orang-orang tua. Dan juga untuk anak-anak kita yang lulus. Wow, saya bangga buat kalian semua. Dan kami dari gereja punya sebuah souvenir yang sangat bagus sebagai apresiasi kami untuk semua anak-anak kita yang bisa lulus dan masuk ke jenjang yang berikutnya. Nah saudara, minggu depan dalam perjamuan kudus kita akan dilayani oleh sahabat saya, seorang pastor muda juga yang luar biasa, yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Dia adalah salah satu penatua, gembala dari gereja Abba Love. Dan saya percaya firman Tuhan minggu depan akan sungguh-sungguh menguatkan dan menjamah hidup saudara. Dan hari ini secara khusus kita akan dilayani oleh salah satu pastor kita, ketua pendoa kita, Pastor Yeswin Lawidu. Dan mari siapkan hati saudara, exciting, semangat, aminkan untuk setiap firman Tuhan. Sebab itu, mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Dan sekali lagi, mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakan kami, layakan hati kami Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Saya sangat bersuka cita, sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian
dalam ibadah pada saat ini. Saya percaya semua kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Biar kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian semua jemaat Tuhan yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, bahkan yang ada di kota-kota lain. Saya percaya kuasa Tuhan terus nyata bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya pada saat ini kami terus setia menyaksikan tayangan ini karena kami tahu kekuatan Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Bahkan saat ini Bapak, kami akan kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu protokol kesehatan Indonesia menuju new normal adalah menjaga jarak sosial yang sering kita sebut dengan distancing, yaitu menghindari keramaian, menjaga jarak, kumpul-kumpul dalam jumlah yang banyak untuk sementara kita hindari dulu. Saudara, tapi kita perhatikan bersama, dengan adanya kecanggihan teknologi, sekalipun ada pembatasan sosial, tetapi kita masih bisa berhubungan satu dengan yang lainnya. Melalui Zoom, saudara, kita bisa berdoa bersama. Melalui Zoom, kita bisa mendengarkan pengajaran secara bersama-sama. Melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WA, kita masih bisa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Saya ingat tanggal 17 kemarin, Tuhan tambahkan usia saya menjadi 42 tahun. Saudara, ketika saya posting, saya sangat bersukacita, saya sangat senang, sekalipun tidak bisa bertatapan langsung dengan saudara-saudara seiman, dengan saudara-saudara saya, tetapi lewat media ini mereka bisa menyapa, memberikan ucapan ulang tahun, memberikan doa. Itu artinya sekalipun ada pembatasan sosial, pembatasan jarak, saudara, kita masih bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian juga melalui YouTube, kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Bahkan melalui media online, saudara, kita bisa menghasilkan banyak uang. Saudara, saya menyaksikan di Facebook maupun di Instagram, itu ada beberapa member Atomi, saudara. Mereka itu mencetak uang yang cukup banyak hanya posting-posting produk mereka. Begitu juga Oriflame, saudara, mereka hanya posting-posting apa yang menjadi produk mereka dan orang membelinya, saudara, mereka bisa mencetak uang yang banyak. Kemudian juga saya secara pribadi, karena dari dulu saya hobi, saudara, hanya selingan saja, saya suka posting baju-baju dan puji Tuhan, saudara, justru di tengah-tengah pandemi ini banyak orang yang memesan baju. Artinya apa, saudara? Kecanggihan teknologi itu membuat kita tetap menyelesaikan banyak hal dan kita juga bisa melakukan banyak hal. Tetapi saudara, di satu sisi juga kecanggihan teknologi ini banyak merusak kehidupan kita sebagai orang percaya. Coba kita perhatikan gambar, saudara. Perhatikan gambar yang pertama. Saudara, ini pasangan suami istri, mereka sedang berada di tempat tidur. Saudara, perhatikan gambar ini. Apa yang ada di genggaman tangan kita itu bisa merusak hubungan cinta dan kasih suami istri. Akhir-akhir ini, saudara, banyak pasangan lebih banyak memegang HP-nya daripada memegang tangan suami atau istrinya. Betul tidak, saudara? Haleluya, bapak-bapak yang suka pegang HP, sekarang dikurangi, sering pegang tangan istri. Begitu juga istri
yang cuma pegang HP setiap hari, ya mulai dikurangi. Lebih banyak memegang tangan suami. Ada amin saudara? Jangan sampai kecanggihan teknologi itu akan merusak hubungan cinta dan kasih kita sebagai suami istri. Kemudian gambar selanjutnya saudara, perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan, di meja makan itu harusnya tempat kita bertemu, berkomunikasi, suami, istri, dan anak-anak. Tapi kita amati gambar ini saudara, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Saya ingat tradisi nenek saya saudara, saat makan itu tidak boleh melakukan sesuatu. Orang bertamu sekalipun ketika kami makan tidak boleh buka pintu. Artinya apa? Mereka begitu memegang nilai yang begitu luar biasa bahwa di meja makan itu adalah tempat bertemu satu dengan yang lainnya. Kita lihat lagi saudara gambar selanjutnya. Saudara, banyak anak-anak dan orang dewasa masa depannya menjadi hancur dan rusak akibat kecanduan game online. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan teman saya sempat tanya, anak kamu yang pertama sudah kelas berapa? Terus dia katakan, aduh anak saya yang pertama itu akhirnya putus sekolah. Terus saya tanya kenapa bisa? Dia katakan dia kecanduan game online, dia tidak bisa melepaskan itu. Saudara, sangat sedih sekali mendengarnya. Kemudian saudara, ada pasangan suami istri, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai karena suaminya kecanduan game online. Bagaimana tidak saudara, saat bangun pagi, sehari-hari suami itu hanya kerjanya main game. Dia lupa tugas tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Saudara, hati-hati saudara, banyak hal yang baik yang bisa kita kerjakan dengan adanya kecanggihan teknologi. Tetapi juga kecanggihan teknologi itu banyak merusak hubungan suami istri, banyak merusak masa depan anak-anak maupun orang dewasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa tidak ada yang salah dengan kecanggihan teknologi. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kecanggihan teknologi, tetapi bagaimana saya dan saudara menggunakan kecanggihan teknologi itu pada tempat yang benar. Saudara, firman yang akan saya sampaikan pada saat ini saya beri tema relevan dalam hubungan. Coba kita buka dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak awal Alkitab itu sudah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Semua kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri. Istri tidak bisa berjalan sendiri tanpa suami. Suami tidak bisa berjalan sendiri tanpa istri. Dalam komunitas kita pun kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam pelayanan kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Saudara, saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan Allah sendiri itu adalah kasih. Saudara, untuk bisa mengasihi, kita harus punya seseorang yang bisa kita kasihi. Amin yang masih jomblo. Ya, sekali lagi, untuk bisa mengasihi, kita harus punya seseorang yang bisa kita kasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlepas apakah kita sudah menikah atau belum, setiap kita membutuhkan yang namanya hubungan. Saudara, saat kita gagal berhubungan dengan Tuhan secara benar, kita pun akan gagal
membangun hubungan dengan sesama. Sekali lagi, saat kita gagal berhubungan dengan Tuhan secara benar, kita pun akan gagal membangun hubungan dengan sesama. Saat ini saya akan mengajak kita sekalian, kita akan sama-sama belajar apa yang terjadi saat kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Coba kita perhatikan dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Apa yang terjadi saat kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan? Hal yang pertama, saudara, hubungan selalu menghasilkan hidup yang benar. Katakan amin. Hubungan selalu menghasilkan hidup benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Nuh itu hidup di tengah-tengah zaman yang bengkok hati. Nuh itu hidup di zaman orang-orang yang hidupnya rusak, semar, penuh dengan kecurangan, penuh dengan dosa. Tetapi kita perhatikan firman Tuhan mempertegas bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Artinya apa, saudara? Di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung Nuh untuk hidup benar di hadapan Tuhan, di tengah-tengah lingkungan yang rusak, yang cemar dengan dosa, Nuh tetap menjadi pribadi yang terus mempertahankan identitasnya sebagai anak Tuhan. Nuh tetap mempertahankan statusnya sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan mencatat dia hidup benar dan tidak bercelah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Nuh tetap hidup benar dan tidak bercelah di tengah-tengah orang sesamanya pada saat itu? Masih lanjut dari bacaan kita. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Wow, luar biasa, saudara. Ternyata ketika kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, kita terus menjaga kehidupan kita dekat dengan Tuhan, saudara, itu yang membuat kita tetap hidup dalam kebenaran. Nuh ini, saudara, dia tetap hidup tanpa dosa, tanpa celah, karena dia itu selalu bergaul setiap hari dengan Tuhan. Nah, ini harus menjadi pegangan bagi setiap kita. Situasi apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita, orang-orang melakukan dosa, melakukan kejahatan. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kita tidak pernah akan dipengaruhi dengan pergaulan-pergaulan yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, status kita adalah orang benar. Kenapa? Karena kita ini diselamatkan dengan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi kita harus ingat, proses menjalani hidup dalam kebenaran tetap harus kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, coba perhatikan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, hubungan yang benar itu selalu menghasilkan yang pertama, pikiran yang benar.
Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, terus terjalin, pasti pikiran kita itu selalu benar. Yang kita pikirkan itu yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan. Itulah yang akan kita pikirkan karena kita punya hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan. Akibat hubungan yang dekat dengan Tuhan menghasilkan pikiran yang benar. Katakan amin, saudara. Kemudian saudara, hubungan yang benar dengan Tuhan itu menghasilkan kata-kata yang benar. Amin. Coba kita lihat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-25. Karena itu, buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Saudara, perkataan kita itu bisa dipegang. Setiap kata-kata kita itu jujur apa adanya. Ada istilah, jangan ada dusta di antara kita. Suami istri, jangan ada dusta di antara kita. Yang Tuhan mau saat kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, itu pasti perkataan kita itu benar. Dan lewat kata-kata kita itu membuat banyak orang bertobat dan diselamatkan. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Karena apa saudara? Apa yang kita katakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukankah hari-hari ini saudara begitu banyak kepalsuan yang kita lihat? Tidak usah jauh-jauh dalam gereja, terlalu banyak orang yang bersaksi dusta. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini kan satu hal yang memalukan sebagai orang percaya. Bagaimana hidup kita akan relevan kalau kata-kata kita orang tidak bisa percayai. Bagaimana hidup kita akan menjadi berkat, akan relevan kalau hidup perkataan kita itu selalu berkata-kata yang bohong, yang tidak benar. Ini memalukan sekali saudara. Kemudian saudara, yang ketiga, ketika hubungan selalu menghasilkan kehidupan yang benar, pasti tindakan kita itu benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau mau hidup saya dan saudara menjadi relevan, terus bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena kenapa saudara? Ketika hubungan kita benar dengan Tuhan, itu akan menghasilkan hidup yang benar. Benar dalam pikiran kita, benar dalam kata-kata kita, dan benar dalam tindakan kita. Kemudian hal yang kedua, apa yang terjadi ketika hubungan kita itu baik dengan Tuhan? Kita buka dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu semakin banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Hal yang kedua saudara, hubungan selalu menghasilkan fungsi yang benar. Gambaran yang paling umum mengenai gereja dalam Alkitab itu adalah tubuh Kristus, dan saya sangat pahami semua kita itu mengerti. Gambaran yang paling umum dalam gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Sebagai tubuh, saya dan saudara harus selalu terhubung dengan kepala. Sekali lagi, sebagai tubuh Kristus, saya dan saudara selalu terhubung dengan kepala. Saudara, masing-masing anggota tubuh ini berfungsi, ada sebagai tangan Kristus, ada bisa berfungsi sebagai kakinya Kristus, ada yang bisa berfungsi sebagai matanya Kristus, ada yang bisa berfungsi sebagai mulutnya Kristus, dan ada yang berfungsi sebagai telinganya Kristus. Semua ini saudara akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih istimewa, semua sama dan fungsinya itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oh, karena saya tangan saya jauh lebih istimewa, atau
Mungkin ada yang berkata, oh karena saya mulut, saya lebih hebat daripada telinga. Tidak saudara, masing-masing itu punya fungsi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan saling terikat satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau kita bisa membangun hubungan yang baik di antara sesama kita, di antara tubuh Kristus, apa yang akan terjadi saudara? Saat kita membangun hubungan yang baik dengan benar, saudara, hasilnya saat kita mengalami masalah, karena hubungan kita baik dengan orang lain itu akan tolong kita. Dan begitu juga sebaliknya, saat mereka mengalami masalah, kita bisa menolong mereka. Itu ketika ada hubungan yang baik di antara satu dengan yang lainnya. Pentingnya hubungan tubuh Kristus satu dengan yang lainnya, kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan banyak orang saudara, Injil pun itu bisa diberitakan. Ya, Injil itu bisa diberitakan kalau kita bisa membangun hubungan yang baik. Bahkan kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, saudara, kita bisa bangun hubungan yang baik di tengah-tengah komunitas kita, itu akan terbentuk cinta dalam komunitas. Amin, saudara. Kalau ada hubungan yang baik dalam CG kita, itu bisa terbentuk yang namanya cinta. Saudara, saya amati banyak anak-anak muda akhirnya menemukan cinta mereka saat mereka sering berkumpul dalam CG begitu ya. Karena setiap minggu mungkin mereka ketemu, sudah saling lirik satu dengan yang lainnya. Paling tidak dia mulai lihat, oh kayaknya ini cocok deh buat saya. Itu mulai muncul yang namanya rasa cinta, apalagi ketika melihat sang pujaan hati itu betul-betul takut Tuhan, mencintai Tuhan, pasti yang namanya seorang wanita akan jatuh cinta dengan apa yang dia lakukan, saudara. Kemudian juga, saudara, hubungan yang baik itu akan terbentuk dalam satu komunitas. Hubungan yang baik itu terbentuk cinta dalam keluarga, itu sudah pasti, saudara. Kalau ada hubungan yang baik antara suami istri dan anak-anak, yang terjadi adalah cinta, kasih sayang, dan penerimaan itu luar biasa. Kemudian ketika ada hubungan yang baik yang dijalin, saudara, itu terbentuk cinta dalam gereja, saudara. Kalau kita di sini, di gereja ini, dari gembala, staf, semua anggota jemaat, leader-leader dan lain sebagainya, kalau ada hubungan yang baik, saudara, itu akan terbentuk cinta, kasih sayang. Dan saya sudah merasakan bagaimana kita ini mulai membentuk cinta dan perhatian satu dengan yang lainnya. Mari kita terus pertahankan. Ketika ada yang lemah, kita menolong. Ketika ada yang sakit, kita doakan. Itulah, saudara, yang namanya cinta. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ketika terhubung dengan baik dengan orang lain, saudara, itu akan menghasilkan cinta di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, itu akan tercipta yang namanya rasa aman. Betul tidak, saudara? Saya ingat setiap kali kami akan keluar kota, biasa di akhir tahun kami akan ke Luwuk pelayanan dan cukup lama begitu. Ada seorang aji tetangga kami, dia katakan kepada suami saya, Pak Pendeta, kalau misalnya mau keluar kota, kasih tahu supaya saya bisa lihat-lihat rumah pendeta. Supaya saya bisa lihat-lihat rumah Pak Pendeta, karena memang di kompleks kami itu banyak pencurian, saudara. Tapi puji Tuhan, karena kami bisa membangun hubungan yang baik dengan tetangga yang tidak seiman dengan kami pun itu memperhatikan kami. Bahkan mereka menawarkan diri mereka untuk menjaga rumah kami saat kami keluar kota. Itu ada saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saudara. Ada rasa aman. Nah, kalau kita membangun hubungan yang baik dengan banyak orang, itu sedikit orang yang akan berniat jahat kepada kita. Saudara, bahkan hubungan yang baik pun itu menjadi sarana membentuk komunitas atau CG.
itu sebagai sarana penghubung bagi saya dan saudara. Kita bisa membina hubungan yang baik dengan banyak orang. Perlahan-lahan kita bisa mengajak mereka untuk ikut dalam komunitas kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika saya dan saudara membangun hubungan yang benar dengan Tuhan? Poin yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa hubungan itu selalu menghasilkan hidup benar. Hasilnya pikiran yang benar, perkataan yang benar, dan tindakan yang benar. Apa yang terjadi saat kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan? Hubungan selalu menghasilkan fungsi yang benar. Sehingga dimanapun kita pergi dan berada, hidup kita selalu relevan. Bahkan lewat hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, biar kebenaran firman Tuhan ini terus meneguhkan, menguatkan saya dan saudara menjadi pribadi yang terus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan terus memberikan kami semangat yang baru. Terus membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Karena pada saat kami dekat dengan Tuhan, kami akan selalu menghasilkan hidup yang benar. Bahkan kami tahu ini menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang kami selalu bangun dengan siapa saja akan menghasilkan fungsi yang benar. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa hari ini mengingatkan kita bersama untuk tetap relevan. Nah, sepanjang bulan ini saudara, kita udah belajar tentang relevan dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Dan hari ini kita sedang diajar untuk relevan dalam hubungan kita. Baik hubungan kita dengan sesama kita, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, kita dengan orang tua kita, dengan keluarga, dengan sesama kita. Waktu kita relevan, maka hubungan kita akan baik dan juga hubungan kita dengan Tuhan akan jauh lebih baik. Sebab itu saudaraku, di hari-hari ini kami sedang mengajak semua jemaat untuk terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena keintiman kita dengan Tuhan itu akan sangat nyata membangun keintiman kita dengan sesama kita. Pastikan setiap hari kami mengirimkan saat teduh buat saudara dan renungan harian ke handphone saudara. Untuk saudara tetap dikuatkan, terkoneksi dengan Tuhan. Dan semakin kau terkoneksi dengan Tuhan, saudara akan lihat hidupmu akan semakin relevan dan kuasa, kasih, karakter Kristus nyata di kehidupan saudara. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan saya dan menguatkan kita semua. Dan jangan jemu-jemu untuk terus berdoa dan mencari Tuhan. Saya percaya di hari-hari ini, di waktu-waktu ini waktu yang tepat untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dikuatkan Tuhan. Puji Tuhan, mari berdiri bersama-sama dengan saya dan buka hati saudara. Kita mau berdoa. Bapak terima kasih untuk sepanjang bulan Juni, Tuhan pelihara kami dengan keajaiban. Tuhan pelihara kami dengan kemurahan. Tuhan tolong kami dengan begitu banyak keajaiban demi keajaiban. Apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, kami pikirkan, Tuhan lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan pelihara kami dan keluarga kami. Karir kami, pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhan tetap tolong sampai hari ini. Dan juga bersyukur Tuhan untuk gereja ini. Bersyukur untuk Tuhan pelihara kami semua. Tolong kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap kesetiaan jemaat, kesungguhan jemaat, untuk tetap menabur bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan dengan kasih mereka bisa membantu orang lain lewat diakonia. Bersyukur Tuhan bahwa semuanya dapat berjalan sampai hari ini, itu karena kemurahan, karena berkat dan kasih sayang Tuhan buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kalau di waktu-waktu kemarin Tuhan tolong kami, dalam nama Yesus kami percaya, maka sepanjang bulan Juli di depan kami ini, kami akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Kami akan mengalami juga mujizat yang nyata daripada Tuhan. Pemulihan, kesembuhan Tuhan terjadi buat kami semua. Terima kasih, bersyukur buat ibadah hari ini. Bersyukur buat penyembahan, bersyukur buat firman, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati kami semua jemaat Tuhan. Setiap keluarga Engkau bahagia dalam nama Yesus.
Hubunganmu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tuamu diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan buka dan diperlancar dalam nama Yesus. Karirmu diberkati, omsetmu diberkati dalam nama Yesus. Engkau yang sedang dalam pergumulan berat, dalam keadaan yang sangat sulit hari ini, dan kau butuh doa secara khusus, mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saya tahu mungkin itu berat, sulit bagi hidupmu. Mungkin keadaan rumah tanggamu sedang berantakan hari ini. Tapi saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup buat mujizat. Dan dia sanggup tolong hidupmu hari ini. Apapun keadaanmu, kuasa Tuhan nyata. Mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap tangan kanan yang diangkat, hamba berdoa buat mereka. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Apapun yang kau sedang hadapi, alami hari ini. Percaya mujizat Tuhan terjadi. Engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Diurapi Tuhan. Nyatakan mujizat dan kuasa-Mu Tuhan. Dan tolong setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Karena Tuhan tolong kami. Tuhan urapi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dan terima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kau kerjakan dengan tangan-Mu. Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Engkau bahagia bersama dengan keluargamu. Dan hidupmu berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami percaya Tuhan. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, oh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.